Nah, baik. Eh, Dokter, ini saya penasaran banget nih ya, karena mata udah lelah banget dengan aktivitas yang ada. Ini bagaimana sih caranya untuk bisa mengistirahatkan atau Mata. mungkin bahasanya merelaksasikan mata gitu ya, biar mata yang lelah ini bisa kembali kondisinya tuh Baik lebih kembali. baik kembali gitu. Baik, ya. Tentu kalau sudah mengalami seperti itu memang kalau saya seperti tadi ya contohnya udah mengalami nyeri kepala itu memang agak susah kalau untuk relaksasi sendiri. Sebaiknya segera kalau sudah berat harus minta pertolongan untuk dokter. Tapi untuk awal-awal supaya kita tidak mengalami nyeri kepala ataupun mata lelah ini sebenarnya ada satu hal yang sederhana yang sering dilupakan yaitu berkedip. Nah, berkedip itu pada saat asik sekali dengan gadgetnya, asik sekali dengan gamenya, asik sekali dengan pekerjaan Excel kecil-kecil angkanya itu sangat fokus gitu menyebabkan lupa berkedip. Lupa berkedip ini salah satu faktor terjadinya mata kering. Secara normal dalam waktu 3-5 detik itu kita harus berkedip 1 kali minimal. Oke. Jadi kalau mudahnya kita hitung aja 1, 2, 3, 4, nah berkedip. Nah itu. Jadi kadang-kadang berkedip itu yang dilupakan. Ya. Kemudian yang penting untuk menjaga lagi bahwa ada satu rumusan yang sudah diteliti ya bahwa dalam beraktivitas di depan layar ada satu rumus yaitu yang disebut 20-20-20 atau 20-20-20. Mungkin pernah dengar. Ya, jadi di setiap 20 menit menatap layar, 20 menit menatap layar, istirahatlah 20 detik dengan cara mengalihkan mata itu melihat yang jauh 20 feet. Pokoknya melihat jauh sebentar lah 20 detik itu. Jadi rumusnya 20-20-20. Setiap 20 menit istirahat 20 detik untuk melihat sejauh 20 feet atau kalau meter ya sekitar 6 meter atau prinsipnya lihat jauh lah. Itu sungguh sangat membuat mata lebih rileks sehingga tidak terforsir terus untuk melihat atau menatap layar. Kemudian yang penting juga yang kadang kita lupakan ada satu rumus lagi ya. 1-2-10. 1 feet, 2 feet, 10 feet. 1 feet itu ketika jarak memegang gadget dengan mata. Sekitar 30 cm ya, 1 feet. 33 cm gitulah. Kemudian layar monitor atau laptop itu kira-kira 2 feet atau sejarak lengan kita ya. Jarak lengan kita itu kira-kira 40 cm gitu ya. 40 sampai 50 cm itu jarak untuk melihat monitor. Kemudian 10 feet itu untuk melihat misalnya televisi atau yang perangkat yang lebih besar. Nah, rumus seperti itu mungkin bisa kita terapkan supaya kita tidak mudah mengalami kelelahan mata kita. Nah, baik, kita langsung ke Surabaya dulu. Ada Aldo. Malam Dokter Timi. Kalau saat mata lelah, terus hanya pakai obat tetes mata, itu membantu nggak ya? Ini dari pertanyaan yang juga pengen saya ajukan. Ini mungkin Karena relate orang-orang buat. sekitar ya, Iya, bener banget. Banyak yang kebanyakan, ngalamin gitu ya. iya, kalau udah capek, matanya merah gitu ya, terus dikucek-kucek, aduh ini kayaknya butuh obat tetes mata gitu. Nah, kebiasaan ini Bener membantu gitu nggak ya. sih, Dok? Ya, baik. Memang salah satu penanganan kalau sudah terlalu lelah matanya, bahkan sudah mulai merah, sudah nggak nyaman sekali, memang adalah salah satunya obat tetes mata. Tapi ingat ya, jangan sembarang obat tetes mata. Jadi obat tetes mata yang direkomendasikan untuk kondisi ini adalah obat tetes mata artificial tear. Jadi yang susunannya mirip dengan air mata kita. Karena kadang-kadang matanya merah, kemudian beli obatnya mengandung antibiotik, mengandung kortikosteroid. Nah, ini tidak pas ya, tidak cocok untuk kondisi mata lelah atau mata kering karena melihat gadget ini. Sebenarnya kan mata kering ini hanya karena tidak berkedip, kemudian menatap layar terlalu lama sehingga butuh
lubrikasi atau pelembab. Nah, tetes mata yang diperlukan adalah yang jenis artificial tear, bukan jenis yang lain. Nggak apa-apa pakai itu. Ini jenis obat tetes mata dengan kandungan artificial tear ini bisa ditemukan di toko-toko generik gitu kan ya dok ya? Artinya mereka pasien atau yang mengalami ini bisa melihat sendiri di kemasannya kan dok ya? Bukan harus dari dokter gitu? Bisa, bisa. Jadi secara umum obat-obat ini obat yang tergolong ringan ya. Jadi tidak harus membutuhkan resep dokter. Walaupun kalau misalnya memang sudah mengalami gangguan, sebaiknya konsultasi karena kan jenis obat artifisial itu ada kelas-kelasnya juga. Nanti kalau yang bebas mungkin yang kelasnya masih ringan sehingga bisa dikonsumsi langsung gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak berhasil atau keluhannya hebat, sebaiknya tetap berkonsultasi. Oke, nah itu tadi dokter Timi juga sempat menyinggung soal tanaman tuh dok. Nah ini saya penasaran juga apakah ini mitos atau fakta. Katanya nih biar mata juga lebih fresh lagi, ada baiknya kalau misalnya lagi lelah karena aktivitas daring, sebaiknya melihat tanaman atau warna yang hijau-hijau. Ini benar nggak sih dok? Karena kebanyakan teman-teman saya menyarankan seperti itu dok. Jadi harus melihat yang segar-segar gitu. Tentu selainnya wanita cantik ya. Yang segar-segar gimana nih dok? Gimana? Kita fokus dulu nih. Gimana nih? Ini sebenarnya tips yang luar biasa ini karena sekarang berdua memakai yang hijau-hijau juga. Ini ketidaksengajaan dok. Ketidaksengajaan ya. Tapi disengaja ya. Dikit. Ya sebenarnya bukan soal hijaunya, tapi soal landscape ya, landscape. Jadi penglihatan jauhnya. Ketika mata melihat jauh itu, mata itu justru rileks. Nah kalau kita bahas kalau melihat gadget ya, melihat gadget itu mata akan fokus, jadi dia akan ke tengah dan kemudian ada proses akomodasi namanya, melihat untuk melihat dekat. Nah, dua proses itu tentunya kalau dalam jangka panjang terus-terusan tentu akan membuat tadi mata lelah. Nah, sekarang kalau melihat yang luas, jauh, landscape, mata itu akan lurus dan tidak berakomodasi. Nah, itu membuat mata rileks. Kemudian otomatis ya warna hijau, kemudian sebenarnya tidak hijau aja, misalnya kemudian hijau di atasnya awan biru gitu ya, atau kita anggap saja melihat sawah yang luas gitu, tentu itu membuat satu mata melihat landscape yang luas, mata akan rileks dan warna-warna itu adalah segar untuk merangsang saraf mata. Jadi bukan salah, tetapi memang itu salah satu yang cara untuk supaya kita lebih fresh untuk mata kita.